Video dokumentasi testing Mobo HP 14CF dengan prosesor Intel Celeron untuk pengemasan tanggal 11 April 2025. Oke, untuk Mobo sendiri masih tersedia unit dengan peralatan install ada heatsink, speaker, fan, PCIe NVMe, RAM 2 keping DDR4 total 8GB, SSD SATA, baterai, boot, power dan USB Type-C, WiFi card, touchpad, keyboard, fleksibel LED dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai sebelum kita tes charging. Kita tekan tombol power. Kita tekan tombol power. Oke, kita tekan tombol power. Mobo nyala. Mobo booting. Mobo running, SSD terbaca, bisa masuk ke dalam Windows. Tunggu masuk ke dalam Windows, kita cek untuk penampakan Mobonya. Untuk Mobonya sendiri dia masih clean atau belum ada tanda bercak di servis ataupun di servis. Untuk fungsional yang lain oke. LED indikator nyala, fungsional fan nyala, NVMe nyala. Oke. Ya, Mobo sudah on. Kita menggunakan dual screen monitor menggunakan HDMI. Untuk pertama-tama kita cek navigasinya dulu. Untuk fungsional touchpad, navigasi oke, kursor jalan, kita klik kanan. Ya, untuk fungsional touchpad oke. Untuk tes kedua, kita tes untuk fungsional baterai atau charging. Cek persentase baterai. Mobo nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 63%. Kita colokkan cas. Kita masukkan cas di DC-nya. Indikator cas nyala. Berubah jadi warna merah. Notifikasi cas masuk. Oke. Kita tutup dulu. Kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Untuk spesifikasi sistem manufaktur HP dengan sistem model HP laptop 14SCF dengan prosesor Intel Celeron CPU 4205U dengan memori install 8GB DDR4 dengan display adaptor ada Intel HU HD grafik. Sound input pertama ada speaker headphone Realtek Division Audio di dual VGA atau HDMI-nya dengan VGA Intel R di display audio. Dan port input ada mouse, keyboard, HDD device dan HP wireless radio control. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek dual disk. Untuk penyimpanan ada NVMe dan SATA. Kita buka lewat start, klik kanan, pilih disk management. Oke, untuk dual on, fungsional SATA dan PCIe NVMe oke. Dual disk oke, testing SATA dan NVMe oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk display adaptor. Display adaptor sudah berfungsi dengan baik. Ada display adaptor utama dan dual screen di VGA atau HDMI. Kemudian kita cek display adaptor fungsional internal dengan buka display setting. Ya, dual screen on. Kemudian kita untuk adjust brightness display adaptor utama. Tes display adaptor utama oke, fungsional brightness oke, dual screen oke, fungsional port HDMI oke. Kita tutup. Untuk kemudian kita testing untuk fungsional audio atau speaker. Untuk tes fungsional audio atau speaker kita testing menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Untuk speaker, oke, kita putar dulu untuk videonya. Kita adjust volume. Oke, ternyata video tidak terdeteksi. Untuk tes audio kita sekalian tes untuk fungsional WiFi card. Kita buka dulu untuk tes jaringan. Ya, kita buka untuk konektivitas WiFi. Kita aktifkan untuk WiFi. WiFi terdeteksi, kita coba untuk konekkan.
Oke, untuk jaringan sudah terkoneksi. Kita coba untuk tes browsing. Untuk tes browsing kita menggunakan Microsoft Edge. Kita coba searching YouTube. Di sini kita sekalian tes audio ya. Kita buka dulu untuk YouTube-nya. Kita searching Sinambit tes keyboard, kita klik. Ya, kita enter tes fungsional keyboard oke. Kita putar dulu untuk audionya, kita adjust untuk volumenya. Untuk audio berfungsi dengan baik, speaker bunyi. Tes audio oke, tes fungsional speaker oke. Tes fungsional speaker oke. Tes fungsional wifi card oke. Tes browsing oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk LCD sudah nyala. Kemudian untuk fungsional webcam atau kamera, kita buka lewat start, pilih All apps. Kita buka di aplikasi kamera. Kita tunggu untuk indikator kamera nyala. Oke, kita buka privasi setting dulu. Untuk permission kameranya, Microsoft on. Kita on kan dulu untuk fungsional kamera. Oke, sudah on semua. Kita tutup. Kita oke kan? Yes. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional kamera oke, tes fungsional fleksibel LED oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk hardware seperti port USB dan port Type-C di tombol power. Untuk tes fungsional port USB dan port Type-C, kita buka lewat File Explorer. Ntar ada keyboard yang intervensi. Ya. Kita buka disk PC. Oke, untuk kemudian kita tes untuk port USB-nya dulu. Untuk testing port USB utama di mainboard, kita menggunakan flash disk. Kita colok untuk port USB 1. Port USB 1 oke, USB terbaca, kita eject. Port USB kedua. Port USB kedua juga oke, kita eject. Untuk tes port USB atau Type-C di tombol power, kita menggunakan OTG dan flash disk. Kita pasangkan dulu untuk OTG-nya. Oke, port Type-C juga oke, USB terbaca, kita eject. Tes fungsional port USB oke, tes fungsional port Type-C oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai naik di 69%. Tes charging oke, kita lepaskan cas. Ya, indikator mati. Mobo masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 69%, tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo HP 14S CF dengan prosesor Intel Celeron tertes oke. Mobo siap kirim.